Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu, para pemirsa, sahabat Mekatur dimanapun Anda berada yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat bergabung bersama kami. Anda saat ini sedang menyaksikan melalui media channel Mekatur dan juga Lizahra, baik YouTube, Facebook, dan juga Instagram. Senantiasa untuk subscribe, like, comment, and share tentunya untuk mendapatkan update informasi seputar produk kami dan juga konten yang insya Allah dapat bermanfaat kepada para pemirsa sekalian. Alhamdulillah rabbil wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat, taufik serta karunia-Nya kepada kita semua, berupa nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiat. Salawat dan salam tidak lupa kita aturkan kepada sosok teladan bagi kita semua, baginda Nabi Muhammad SAW serta keluarga dan sahabatnya. Semoga syafaat senantiasa tercurah kepada kita semua. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita berjumpa dalam program Tadabbur Kalam persembahan Mekatur dan Lizahra. Bagi para pemirsa yang baru saja bergabung bersama kami dan belum mengenal kami, sebagai informasi bahwa kami, Mekatur dan Lizahra, adalah Biro Perjalanan Haji dan Umroh serta tur wisata halal yang telah berpengalaman sejak tahun 2008. Dengan moto kami, mitra terpercaya Anda beribadah. Tentunya selaras dengan visi misi kami berkomitmen untuk memberikan kualitas pelayanan terbaik dengan sepenuh hati, servis excellent sesuai syariat Islam, amanah, terpercaya. Kami memiliki harga terjangkau, kami memiliki gedung sendiri, memiliki SDM yang profesional dan berkualitas, menggunakan aplikasi berbasis digital. Kami berikan kepastian tanggal keberangkatan, kami memberikan hotel yang terbaik dan dekat dengan Baitullah. Dan juga kami berikan pembimbing dan juga mutawif berpengalaman. Kami legal dan terdaftar resmi di Kementerian Agama serta merupakan anggota AMPURI, yaitu Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umroh Republik Indonesia. Inilah yang menjadi alasan mengapa banyak para jamaah tentunya memilih kami. Dan sebagai informasi bahwa kami memiliki beberapa produk yang bermanfaat tentunya bagi para pemirsa sekalian. Di antaranya adalah Extraordinary Islamic Balkan. Kita akan mengunjungi negara-negara yang di semenanjung Balkan, tentunya negara seperti Makedonia, Albania, Montenegro, Bosnia Herzegovina, dan juga Kroasia. Selain kita menikmati keindahan alam dan juga arsitektur bangunannya, juga kita akan mendapatkan informasi dan mengenai jejak-jejak keislaman yang terbentang di semenanjung Balkan. Keberangkatan di tahun 2024 selama 11 hari dengan harga mulai dari 2.850 US dollar selama persediaan masih ada, dengan fasilitas tentunya yang terbaik yang kami berikan kepada para pemirsa sekalian. Untuk produk berikutnya yaitu Extraordinary Islamic Spain. Kita akan mengunjungi negara Spanyol, tentunya mengunjungi juga kota-kota seperti Madrid, Toledo, Cordoba, Malaga, Granada, dan juga Sevilla. Tentunya kita akan menikmati keindahan alam, arsitektur bangunannya, dan juga tentunya kita akan mendapatkan informasi mengenai jejak-jejak keislaman yang terbentang di negara Andalusia, Spanyol. Keberangkatan di tahun 2024 selama 8 hari dengan harga mulai dari 2.600 US dollar selama persediaan masih ada, tentunya dengan fasilitas yang terbaik pastinya yang kami berikan kepada para pemirsa sekalian. Untuk produk berikutnya yaitu Extraordinary Islamic Uzbekistan. Kita akan mengunjungi kota-kota di negara Uzbekistan seperti Tashkent, Bukhara, Samarkand, dan juga Amirsoy. Dan juga nantinya kita akan mengunjungi makam perawi hadis terkenal dunia yaitu Imam Al-Bukhari. Keberangkatan di tahun 2024 selama 8 hari dengan harga mulai dari 1.800 US dollar selama persediaan masih ada, tentunya dengan fasilitas yang terbaik pastinya yang kami berikan kepada para pemirsa sekalian, ditambahkan juga dengan kereta cepat dari Tashkent menuju Bukhara. Untuk produk berikutnya yaitu Extraordinary Islamic Uzbekistan dan Kazakhstan. Wow, luar biasa, kita mengunjungi dua negara, kemudian mengunjungi kota-kota seperti Tashkent dan juga Samarkand di negara Uzbekistan, dan juga kota Almaty dan pegunungan Simbulak yang terkenal dengan keindahan alamnya terletak di negara Kazakhstan. Keberangkatan di tahun 2024 selama 8 hari dengan harga mulai dari 1.950 US dollar selama persediaan masih ada, tentunya dengan fasilitas yang terbaik kami berikan kepada para pemirsa sekalian. Untuk produk berikutnya yaitu Beauty of Black Sea. Kita akan mengunjungi kota-kota di Laut Hitam di negara Turki. Keberangkatan di tahun 2024 selama 8 hari dengan harga mulai dari 1.999 US dollar selama persediaan masih ada. Tentunya dengan fasilitas yang terbaik yang kami berikan kepada para pemirsa sekalian. Untuk produk berikutnya yaitu Beauty of Swiss. Kita akan mengunjungi kota-kota yang begitu indah, begitu cantik terletak di negara Swiss. Keberangkatan di tahun 2024 selama 10 hari dengan harga mulai dari 4.350 US dollar dengan fasilitas yang terbaik tentunya yang kami berikan kepada para pemirsa sekalian.
Untuk produk berikutnya yang kami punya yaitu Goes to Australia. Kita akan mengunjungi kota seperti Melbourne, Brisbane, dan juga Sydney. Tentunya keberangkatan di tahun 2024 selama 8 hari dengan harga mulai dari 2.680 US dollar selama persediaan masih ada, tentunya dengan fasilitas yang terbaik kami berikan kepada para pemirsa sekalian. Untuk produk berikutnya yang kami punya yaitu Tour Holiday para pemirsa sekalian. Untuk sebagai produk yang pertama yaitu 99 bintang di langit Amerika. Kita akan mengunjungi negara Amerika dan juga France, Kanada. Keberangkatan di tahun 2024 selama 12 hari dengan harga mulai dari 4.550 US dollar dengan fasilitas yang terbaik tentunya kami berikan kepada para pemirsa sekalian. Untuk produk berikutnya yaitu Windsor of the American West. Kita akan mengunjungi negara-negara yang terletak di bagian barat Amerika. Maksud kami kota-kota ya, yang terletak di negara Amerika yang terletak di bagian barat. Keberangkatan di tahun 2024 selama 10 hari dengan harga mulai dari 4.750 US dollar selama persediaan masih ada tentunya, dan juga kami berikan fasilitas yang terbaik kepada para pemirsa sekalian. Untuk produk berikutnya yaitu England and Scotland Super Sale. Kita akan mengunjungi negara Inggris dan juga Skotlandia selama 10 hari keberangkatan di tahun 2024 dengan harga mulai dari 2.470 US dollar selama persediaan masih ada tentunya dengan fasilitas yang terbaik yang kami berikan kepada para pemirsa sekalian. Untuk produk berikutnya yaitu Super Sale East Europe. Kita akan mengunjungi negara-negara yang terletak di Eropa bagian timur para pemirsa sekalian. Keberangkatan di tahun 2024 selama 11 hari dengan harga mulai dari 2.150 US dollar selama persediaan masih ada tentunya dengan juga fasilitas yang kami berikan yang terbaik kepada para pemirsa sekalian. Untuk produk berikutnya yaitu Spain and Portugal Journey. Kita akan mengunjungi negara Spanyol dan juga Portugal selama 11 hari di tahun 2024 dengan harga mulai dari 1.950 US dollar dengan fasilitas yang terbaik tentunya kami berikan kepada para pemirsa sekalian. Untuk produk berikutnya yaitu Snowy East Coast USA. Para pemirsa akan mengunjungi negara Amerika yang terletak di bagian timur, kota-kota yang terletak di negara Amerika yang di bagian timur. Keberangkatan di tahun 2024 selama 13 hari dengan harga mulai dari 4.550 US dollar selama persediaan masih ada dengan fasilitas yang terbaik tentunya kami berikan kepada para pemirsa sekalian. Para pemirsa sekalian, jika para pemirsa ingin mengetahui detail lebih lanjut mengenai syarat dan ketentuan dan juga fasilitas apa yang didapat, para pemirsa dapat mengunjungi media sosial kami atau juga dapat menghubungi nomor kontak yang tertera di layar Anda. Tentunya sahabat Mekatur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kami Mekatur dan Lizara tentunya senantiasa untuk berinovasi menghadirkan layanan berkualitas. Salah satunya adalah dengan program podcast yang telah kami jalankan pada musim haji kemarin dan juga program kajian tafsir yang saat ini Bapak Ibu sedang saksikan, dan juga dengan program-program yang tentunya kami persiapkan diantaranya adalah Journey Ramadan di bulan Ramadan nanti dan juga beberapa program yang tentunya dapat bermanfaat kepada para pemirsa sekalian. Kami berkomitmen untuk memberikan konten berkualitas dan juga tentunya syarat religi yang bernilai positif, edukatif, mengandung ilmu kebaikan tentunya dalam upaya untuk kita sama-sama belajar dalam hal untuk meningkatkan kualitas keimanan, kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa sahabat Mekatur dimanapun Anda berada yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada program Tadabbur Kalam episode ke-36 kali ini kita akan membahas kajian tafsir surat Al-Baqarah ayat 168 hingga 172 dengan tema Makanlah yang halal dan baik. Bersama saya Muhammad Irfan sebagai pembawa acara dan juga narasumber kami, guru, ulama, dai dan juga pembimbing ibadah kami baik haji maupun umrah yaitu Bapak Kiai Haji Sonai Abdul Rahman LC. Dan tentunya agar acara dapat berjalan dengan lancar, marilah kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya pemirsa, marilah kita bersama-sama menyimak program Tadabbur Kalam, namun setelah tayangan video yang akan lewat berikut ini. Selamat menyaksikan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa syukurillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahudahu wa mawalah. Amma ba'du, faqala Allah ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan tayyiba wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Innama ya'murukum bis-su'i wal fahsya wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma alfayna 'alaihi aba'ana awalau kana aba'uhum la yaqiluna syai'an wa la yahtadun. Wa mathalul ladzina kafaru kamathalil ladzi yan'iku bima la yasma'u illa du'a wa nidaa summum bukmun umyun fahum la yaqilun. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Shadaqallahul azim. Puji syukur terus kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberi beragam nikmat kepada kita sehingga kita bisa terus mengikuti tadabbur kalam, mentadabburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala yang insya Allah pada pertemuan kita kali ini ya, masih di surat Al-Baqarah. Kita akan lanjutkan kajian kita yang mulai dari ayat 168. Silakan dibuka surat Al-Baqarah dari 168. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, kulu mimma fil ardi halalan tayyiba, makanlah dari apa yang ada di bumi ini halalan tayyiba, yang baik, yang halal. Setelah sebelumnya Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberikan asupan ruhani, maka ayat ini berbicara tentang asupan jasmani, di mana dalam hal ruhani atau yang berhubungan dengan hati, berhubungan dengan keimanan, di mana orang-orang yang menolak kebenaran, yang tidak mengikuti petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka memilih petunjuk yang lain. Mereka memilih sesembahan selain Allah Subhanahu wa ta'ala, akan berakhir dengan penyesalan. Mereka nyesel luar biasa. Ya, bahkan kalau seandainya mereka bilang diizinkan untuk kembali, kami akan berlepas diri dari ya mereka-mereka yang dulu ketika di dunia itu kami ikuti. Sebagaimana mereka sekarang ini berlepas diri dari kami. Tapi menggunakan kalimat lau itu hal yang mustahil terjadi. Tapi intinya hasaratin alaihim, penyesalan bagi mereka. Dan mereka tidak akan keluar dari api neraka. Nah, di ayat ini ditujukan kepada seluruh manusia tanpa terkecuali. Apakah dia muslim atau non muslim. Ya ayyuhan nas, dengan panggilan mesra, dengan panggilan penuh kasih sayang. Wahai sekalian manusia. Sekali lagi, manusia yang dimaksud tanpa terkecuali. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala itu bukan Tuhannya orang muslim saja. Allah itu Tuhan seluruh makhluk. Karena baik yang di langit ataupun yang di bumi, Allah yang menciptakan. Nah, sehingga ketika ada kalimat ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, muslimkah kalian
non-muslimkah kalian? Beriman ataupun tidak? Mengikuti petunjuk ataupun tidak? Allah Subhanahu wa ta'ala menggunakan panggilan ini ya semata-mata karena kasih sayang. Kulu mimma fil ardi halalan tayyiba. Makan oleh kalian. Makan di sini ini memang kalau kita lihat di banyak ayat kalimat kul ataupun kulu dari akala yakulu, makan tuh nggak mesti memasukkan sesuatu ke dalam tenggorokan gitu, enggak. Tetapi semua yang dipakai lalu kemudian habis itu bisa masuk dalam cakupan akala yakulu. Cuma memang bahasa pesantren kalau mendengar kalimat akala yakulu itu mesti makan. Makan dalam pengertian memasukkan sesuatu ke dalam mulut atau lewat tenggorokan. Padahal menghabiskan apakah itu dimakan ataupun tidak itu sebetulnya masuk dalam kategori akala yakulu. Kulu, makanlah oleh kalian mimma fil ardi, dari sebagian apa yang ada di bumi. Ya, kulu mimma fil ardi. Jadi yang diperintahkan itu apa-apa yang ada di bumi. Bagaimana dengan makanan yang dari langit? Ya, ada apa tidak? Ada, tetapi orang-orang tertentu. Artinya tidak seluruh manusia secara umum itu enggak. Ya. Dulu Siti Maryam di mihrab dapat sajian makanan Maidatur Rahman itu. Itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari mana? Mesti kalau mendengar nama Allah itu ya mereka akan mengatakan ini makanan dari langit. Ya. Padahal itu dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bani Israel dulu dapat makanan manna wassalwa. Dari bumi kah? Dari Allah. Ya. Atau ada yang mengatakan dari langit. Itu makanan langit itu. Maksudnya dari Allah. Ya, manna wassalwa. Jadi secara umum manusia itu hidup dengan apa yang ada di sekitarnya. Apakah makanan dalam pengertian dimasukkan ke dalam tenggorokan ini, arti ke mulut, ya, untuk supaya fisiknya, jasadnya ini menjadi kuat, berenergi, bertenaga gitu. Atau dalam pengertian memakan, artinya memanfaatkan fasilitas yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan, ya, sehingga kemudian apa yang dia gunakan ini tidak ada yang abadi dan kemudian menjadi habis. Tapi di ayat ini penekanannya sungguhnya makanan-makanan yang dimasukkan. Makanya tadi dari awal kita sebut asupan jasmani. Kulu mimma fil ardi, apa-apa yang ada di bumi. Mimma fil ardi, dari sebagian apa yang ada di bumi. Maksud sebagian apa yang ada di bumi itu yang tumbuh dari bumi. Ya, tanaman-tanaman, tumbuh-tumbuhan dan lain sebagainya itu. Bagaimana kalau seumpama ini bukan tanaman, bukan dihasilkan dari tumbuhan-tumbuhan? Dia beli di toko, dia beli di pasar. Tapi bahan pokoknya kan dari bumi. Nggak ada makanan yang kemudian dicari bahan pokoknya ini dari mana. Ini bukan dari bumi. Ini ngambil dari langit. Nggak ada. Semua dari bumi. Makanya dikatakan mimma fil ardi. Jadi bahan dasarnya, bahan pokoknya itu apapun yang dari bumi. Sebagian itu makan. Karena di bumi ini kan banyak sekali jenis-jenis makanan itu. Tapi ada pembatasan di situ. Halalan tayyiba. Yang halal dan baik. Halal itu
Kalau kita kaitkan dengan hukum, artinya yang ada di dalam syariat Islam, wajib, sunnah, mandub, ya, atau mubah, makruh. Nah ini halal. Jadi yang halal ini 4, yang haram 1. Ya. Jadi halalan dari 4 dari 5 ini 4 paling banyak nih halal nih. Ya. Itu yang dipesan. Kenapa ada pemesanan atau kenapa ada pesan model kayak begini? Halalan. Ya. Karena dulu Nabi Adam alaihissalam digelincirkan oleh setan itu ternyata melalui pintu yang namanya makanan. Padahal di surga itu makanan yang dibolehkan untuk Adam itu jumlahnya banyak, hanya 1 yang dilarang. Jangan dekati pohon itu, hanya itu. Tetapi dia bisa tergelincir. Nah makanya kita sebagai anak cucunya ini atau sebagai umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam boleh makan apa saja yang ada di bumi ini, tapi dengan catatan halal. Ya. Nah halal ini bisa jadi tinjauannya dari zat. Artinya zatnya yang halal. Ya. Kayak kambing, ayam, bebek gitu. Sapi, kerbau, onta, burung itu halal. Ikan itu halal. Ya. Kemudian ada lagi di luar zat. Di luar zat itu artinya zatnya halal, tapi perolehannya juga halal. Dia beli dari uang dia sendiri. Bukan hasil mencuri. Bukan hasil korupsi. Dan kalau memang binatang, cara penyembelihannya itu dibenarkan. Iya memang halal. Tetapi begitu dilihat cara menyembelihnya nggak benar, maka bisa menjadi haram. Halalan. Thayyibah. Thayyibah itu yang baik. Banyak yang halal. Zatnya halal, perolehannya halal. Ternyata nggak baik untuk kesehatannya. Hindari. Jangan dipaksa. Dia sudah cek kesehatan. Darahnya, tekanan darahnya tinggi 160 ke atas. Tiba-tiba ada yang menghidangkan makanan. Baik makanan itu, ya, sate kambing. Ya kan baik, thayyib itu. Ya. Kemudian halal. Iya, perolehannya bagus, halal. Menyembelihnya juga bagus. Ya. Karena dia darah tinggi, maka halal tetapi tidak thayyib bagi dirinya. Hindari. Ya. Ada yang thayyib, dia normal. Dikasih hidangan daging. Bagus. Protein. Ya. Tapi ternyata itu hasil curian, hindari. Jangankan curian, syubhat saja, nggak jelas ini sumber makanan, hindari. Karena yang diinginkan oleh Allah itu adalah halalan thayyibah. Halal lagi baik. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Dan kalian jangan mengikuti langkah-langkah setan. Apa sih langkah-langkah setan itu? Langkah itu ya biasanya dalam pemahaman kita sehari-hari. Yang namanya langkah itu satu gerakan yang disusul dengan gerakan yang lain. Ya kalau kita berjalan satu langkah, maka disebut langkah-langkah itu karena ada langkah-langkah berikutnya. 2, 3, 4 dan seterusnya. Nah ini khutuwat namanya. Nah syaitan itu dalam menggoda menjerumuskan umat manusia, apalagi mereka umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memiliki banyak trik, memiliki banyak cara untuk menyesatkan mereka.
melalui makanan ini yang paling mudah. Makanya Allah mengingatkan, la tattabi'u, jangan kalian mengikuti langkah-langkah setan. Jadi setan ke kanan, dia ke kanan, ke kiri, jangan. Atau mengikuti langkah setan dari sini, ya setan itu kadang-kadang membisikkan ke kita, padahal kita nggak boleh makan daging. Tapi setan mengatakan, kapan lagi? Ini nikmat luar biasa, di tempat lain nggak ada ini. Terpaksa dia makan. Baru beberapa menit, kambuh darah tingginya itu. Tensinya naik. Mengikuti setan dia. Ya. Atau begitu dia melihat ada kesempatan, setan datang. Iya sih memang bukan kamu, bukan milikmu. Ya. Tetapi nggak ada yang lihat. Dan itu kalau kamu makan, oh luar biasa. Ini sehat. Ini baik untuk tubuhmu. Jadi setan tuh bisa saja ngegoda itu. Dia ambil, dia nggak ngelihat halal apa haram, enggak. Yang penting enak. Nah itu juga termasuk langkah setan. Termasuk yang korupsi itu. Koruptor itu. Nah itu mengikuti langkah setan. Setan paling seneng itu. Jadi kalau manusia apalagi umat Nabi melakukan hal kayak begitu itu didukung oleh setan. Dan memang itulah langkah-langkah setan. Jangan kamu ikuti. Kenapa? Karena setan ini bagi kalian musuh yang paling nyata. Innahu lakum aduwwun mubin. Jadi musuh yang paling nyata. Kenapa dikatakan musuh yang paling nyata? Karena setan ini memang kalau kita menelisik lebih jauh, setan itu bukan makhluk. Makhluknya itu jin. Makhluknya itu manusia. Maka ada setan dari kalangan jin, ada juga dari kalangan manusia. Minal jinnati wan nas. Jadi setan ini adalah sifat buruk yang dimiliki oleh jin, yang dimiliki oleh setan. Jadi setan ini baik dari kalangan jin ataupun dari kalangan manusia menginginkan agar kita itu selalu ingkar, selalu jauh dari Allah. Itu misinya. Karena dulu ya sebelum mereka itu diusir dari surganya Allah Subhanahu wa taala, jin yang kemudian dirubah atau diberi nama iblis itu. Iblis ini kan bapak moyangnya setan, baik dari kalangan jin atau dari kalangan manusia. Tapi iblis itu ya dari jin. Ya. Cuma sebagai simbol kejahatan. Jadi iblis ini, yang anak buahnya itu adalah setan itu. Ini bukan makhluk, ini sifat. Jadi sifat yang dimiliki oleh jin atau oleh manusia. Dia ngomong sama Tuhan pada waktu itu. Karena setelah terjadi dialog, kenapa setan ini, iblis ini tidak mau sujud. Lalu dia mengatakan, apakah saya harus sujud kepada makhluk yang kau ciptakan dari tanah, sementara aku kau ciptakan dari api. Ya. Maka kemudian dia minta, kalau demikian, karena keputusanmu aku harus keluar dari surga ini, maka saya minta izinkan, tangguhkan kematianku. Katanya. Sampai kapan? Sampai hari kiamat. Untuk apa? Untuk menggoda umat. Untuk menggoda hamba-hambamu yang baik, yang saleh. Kecuali di antara mereka itu yang mukhlasin. Illa min ibadikal mukhlasin. Kecuali dari kalangan hamba-hambamu yang mukhlas. Mukhlas itu tingkatannya lebih tinggi daripada mukhlis. Kalau mukhlis itu orang ikhlas, dia bekerja berusaha untuk betul-betul ikhlas karena Allah, itu namanya mukhlis. Tapi kalau mukhlas itu sudah dijaga oleh Allah keikhlasannya, dia nggak akan berubah. Ya, dia nggak bakal goyang dia dalam memegang prinsip ya bahwa ibadah itu harus betul-betul karena Allah Subhanahu wa taala. Itu mukhlas, itu nggak bisa digoda itu. Diizinkankah permohonan iblis ini? Iya, Allah izinkan itu.
Jadi dia ditangguhkan sampai hari kiamat, tugasnya, tujuannya adalah menggoda manusia, menggelincirkan manusia. Makanya dikatakan innahu lakum aduun mubin, musuh yang paling nyata. Dari sejak zaman dulu dia sudah mengumumkan bahwa setan itu adalah musuh umat manusia. Jadi orang yang melakukan kebaikan model apapun mesti akan berhadapan dengan setan. Dia akan menggoda terus-menerus. Mau para nabi, mau ulama, mau orang pinter, mau yang rakyat biasa, orang bodoh, semuanya digoda, semuanya ingin digelincirkan oleh setan. Apalagi yang ahli ibadah, nggak berhenti-berhenti setan itu berusaha itu. Ya. Sholat malam, lalu setan datang. Ya. Setan kemudian membisikkan, ambil HP, selfie, lalu masukkan ke media sosial, kasih narasi. Alhamdulillah, saya malam ini melakukan tahajud lengkap 11 rakaat. Luar biasa. Ya, dia share kemana-mana itu. Ya. Begitu juga sholat duhanya. Dia selalu umumkan kemana-mana. Bahkan kalaupun dia tidak melakukan itu, malam bangun jam 2. Dia sebar ke grup-grup. Perintah untuk sholat tahajud. Tahajud. Ayo bangun. Siapa yang mau bangun? Malam-malam suruh ngebuka HP. Ya. Mestinya kalau menganjurkan orang mau tahajud itu sebelum tidur. Sore. Jangan jam 2. Kemudian menyebarkan berita-berita mengajak untuk sholat tahajud. Apa kalau bukan agar orang lain mengeluarkan kalimat hebatnya jam 2 udah bangun. Ya kan luar biasa itu setan itu. Ya, makanya kalau ngajak orang lain untuk tahajud itu ya sebelum tidur atau sore hari. Ya, ajak saudara-saudara kita di grup itu untuk sholat malam. Jangan jam 2 dibangunin. Ngebangunin pakai apa? Nggak semua orang ketika tidur itu di sampingnya ada HP karena mereka sudah paham itu berbahaya. Maka dijauhkan HP itu, lalu dibangunin tahajud. Bagaimana membangunkannya? Ya. Jadi setan itu bisa aja caranya itu. Ya. Apalagi kalau kita lihat beberapa ya saudara-saudara kita itu kalau lagi makan menunya lain daripada yang lain, dia foto, dia upload, dikasih narasi. Macam-macam. Dia lupa di beberapa daerah sudah banyak yang kelaparan. Dia lupa di Afrika, di dunia Afrika sana banyak yang kelaparan. Tapi dia bangga ya mengupload foto-foto makanan itu. Bahkan sampai tersisa. Ya Allah, setan itu luar biasa cara menggodanya itu. Ini musuh ini. Innahu lakum aduwwum mubin. Ya. Mestinya hal-hal kayak begitu tuh yang sensitif kayak begini ini ya, termasuk makanan, termasuk masalah ibadah, itu jangan main upload, jangan main sebarkan kemana-mana. Ya. Nanti orang akan menduga ini sepertinya riya ini orang. Ya. Ini orang nggak tahu diri nih. Ya, orang banyak yang kelaparan malah dia pamer makanan. Ini nggak tahu diri nih. Akhirnya kemudian banyak yang mendoakan macam-macam. Inilah langkah setan. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin. Innama ya'murukum bis-su'i wal fahsya. Sesungguhnya setan ini dikatakan aduwwun mubin karena setan ini nggak berhenti-berhenti menyuruh. Kalimat ya'murukum itu artinya nggak berhenti-berhenti menyuruh. Menyuruh di sini ini bisa jadi mengajak. Menyuruh di sini bisa jadi artinya menghimbau. Ya. Menghimbau siapa? Mengajak siapa? Memerintahkan siapa? Memerintahkan kalian. Kalian yang dimaksud siapa? Ya kita semua. Bisu'i wal fahsya. Untuk melakukan keburukan dan kekejian. Su' itu artinya keburukan. Fahsya itu artinya keji. Dikatakan keji, dikatakan fahsya itu karena dia melakukan satu perbuatan yang dampaknya itu menghancurkan dirinya. Itu fahsya namanya.
Ya. Kalau su itu keburukan. Ya, keburukan ya. Ini dia melakukan sesuatu, dampaknya itu dirasakan oleh orang banyak. Atau ada juga yang mengartikan asu dengan fahsya ini, ya, kalau asu itu lebih kepada dampak pribadi, dampak kembali kepada dirinya, sementara fahsya itu dirasakan oleh orang lain. Ya. Judi itu disebut fahisha, zina disebut dengan fahisha. Ya. Jadi fahisha itu keburukan yang dampaknya dirasakan oleh orang lain. Orang lain merasakan dampak daripada keburukan tersebut. Nah, ini setan ini terus-menerus menyuruh kalian untuk melakukan asu, hal-hal yang buruk. Ya, al-fahsya, yang keji. Wa antaqulu 'alallah, dan agar kalian terus-menerus berbicara atas nama Allah sesuatu yang tidak kalian ketahui. Itu setan tugasnya, itu misinya. Jadi wa antaqulu 'alallah, jadi setan ini menghendaki agar kalian itu mengeluarkan satu pernyataan atas nama Allah. Artinya seolah-olah pernyataan itu benar, seolah-olah pernyataan ini adalah firman-firman Allah, padahal kalian tidak tahu itu. Ya. Nah, ini tugas setan. Makanya hati-hati betul. Jangan sampai melakukan su dan fahsya dan kemudian berbohong atas nama Allah Subhanahu wa taala. Itu termasuk gerak atau langkah-langkah syaitan. Orang-orang yang mengikuti langkah-langkah ini termasuk juga syaitan itu, idza qila lahum wa idza qila lahumuttabi'u, apabila dikatakan kepada mereka ittabi'u ma anzalallah, ikutilah apa-apa yang telah Allah turunkan. Diturunkan ke siapa? Ya ke Nabi Muhammad. Apa yang diturunkan? Ayat-ayat Allah. Isinya apa ayat-ayat Allah itu? Petunjuk, guidance bagi hidup dan kehidupan. Nabi menyampaikan. Ikuti apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan melalui nabinya itu. Qalu, mereka menjawab. Ini orang-orang yang sudah disetir kehidupannya oleh setan nih. Mereka mengatakan bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana. Ya. Jadi kalau disuruh mengikuti apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan, mereka akan mengatakan, tapi kami akan mengikuti apa-apa yang pernah dilakukan oleh bapak moyang kami. Jadi ma alfaina alaihi aba'ana. Alfaina itu apa-apa yang pernah dilakukan, dalam hal ini tradisi, kebiasaan yang dilakukan oleh bapak-bapak kami. Awalau kana aba'uhum la yaqiluna syai'an wa la yahtadun. Padahal bapak-bapak mereka itu tidak mengerti apa-apa. Padahal bapak mereka itu tidak mendapat petunjuk. Ya. Jadi setan itu seperti itu caranya itu. Ya. Disuruh mengikuti bapak moyang. Padahal bapak moyang mereka juga nggak tahu apa-apa. Bapak moyang mereka itu nggak mendapat petunjuk. Tapi mereka rela, mereka senang mengikuti tradisi bapak moyang mereka. Bapak-bapak mereka pernah melakukan ini, pernah melakukan itu. Lalu diikuti. Sinilah kemudian mereka menggunakan bahasa bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana. Wa masalul ladzina kafaru kamasalil ladzi yan'iku bima la yasma'u illa du'a wa nidaa. Dan perumpamaan orang-orang kafir, ini kita ketemu lagi dengan kalimat masal. Ya, dulu di awal-awal kita membahas di tadabbur kalam ini, Allah memberikan perumpamaan orang-orang munafik. Ya, menggunakan kalimat masal. Masaluhum kamasalil ladzi istauqada nara, dan seterusnya itu. Au kasayyibim minas sama. Nah, ini perumpamaan, masal. Beda dengan misl.
Ya, kalau masal itu perumpamaan, memperumpamakan sesuatu dengan yang lain, tetapi yang lainnya ini lebih detil, lebih rinci untuk memberi kemudahan kepada siapapun yang mendengar. Itu masal. Berbeda dengan misl. Kalau misl itu persis. Laisa kamitslihi syai'un. Ya, jadi kalau masal itu perumpamaan. Jadi perumpamaan bagi orang-orang kafir atau perumpamaan orang-orang kafir itu kama salil ladzi yan'iku, seperti seorang penggembala. Ya. Seperti penggembala yang memanggil gembalaannya yang tidak mendengar kecuali doa wanida. Ya. Panggilan dan seruan, kecuali teriakan saja. Ini maksudnya apa? Wa masalul ladzina kafaru ini perumpamaan bagi mereka, terutama para dai yang mendakwai orang-orang kafir itu seperti seorang penggembala. Penggembalanya ini adalah dai. Ya. Gembalaannya itu adalah mereka-mereka ini, orang kafir ini. Ya. Jadi mereka tidak paham bahasa, mereka tidak paham dengan nasihat, mereka tidak paham dengan peringatan-peringatan yang dilakukan oleh penggembala terhadap gembalaannya ini, kecuali teriakan, kecuali seruan saja. Ya. Dia panggil hewan-hewan itu, dia panggil gembalaannya itu dengan isyarat-isyarat tertentu. Ya. Tapi ketika gembalaannya ini makan tanaman tetangga, lalu kemudian ketahuan oleh penggembala ini, dipanggil, disidang, nggak bakal paham. Diomongin kayak apapun, diberi nasihat, ya, itu makanan yang kamu makan itu punya tetangga, punya orang lain, haram itu. Besok-besok kamu jangan dekati situ lagi ya, jangan deket-deket dengan ya tanaman-tanaman ya tetangga itu. Kalau kamu ulangi, nanti saya kasih sanksi kamu. Percuma ngomong dengan binatang. La yasma'u illa du'a wanida. Bahasa yang mereka pahami itu adalah doaan wanida'a. Hanya panggilan, hanya seruan yang mereka paham. Tapi dengan kata-kata sudah nggak bisa. Ya. Maksudnya adalah orang-orang kafir yang sudah dikendalikan oleh setan tadi itu. Wong dinasehati sedemikian rupa jelasnya, malah mereka mengatakan, yang penting saya mengikuti bapak-bapak saya. Toh dulu bapak-bapak saya ketika melakukan itu gampang tuh usahanya. Dulu bapak-bapak saya melakukan ini, melakukan itu, tetapi hidupnya sejahtera. Ya. Jadi makanya wa masalul ladzina kafaru, perumpamaan orang-orang kafir itu ya seperti itu, seperti seorang penggembala yang memanggil gembalaannya, nggak mendengar kecuali panggilan, kecuali seruan saja. Doa awanida. Ya. Summun, bukmun, omyun, fahum la yaqilun. Ya. Jadi mereka itu summun. Ya. Mereka ini tuli. Mereka ini bisu. Mereka ini buta. Fahum la yaqilun. Mereka itu nggak menggunakan akal. Mereka nggak pernah berpikir dengan baik, dengan normal. Maka di dalam surat Al-A'raf ayat 179, ya sahabat Mekatur dan Nizahra di mana saja berada, nanti bisa dicocokkan itu. Di surat Al-A'raf ayat 179. Walaqad zara'na li jahannama katsirun minal jinni wal ins. Kata Allah Subhanahu wa taala, kami sudah persiapkan itu. Neraka jahanam itu untuk kebanyakan jin dan manusia. Jin dan manusia yang bagaimana? Mereka ini punya hati tetapi tidak pernah untuk memikirkan, tidak pernah untuk berzikir, tidak pernah hatinya dipakai untuk merenung. Mereka punya mata tetapi matanya tidak pernah dipakai untuk melihat kebenaran. Mereka punya telinga tetapi telinganya nggak pernah dipakai untuk mendengar kebaikan.
Mereka ini bagaikan binatang ternak. Ulaika kal an'am balhum adall. Bahkan mereka ini lebih sesat daripada binatang ternak. Ya. Kenapa? Karena namanya binatang itu, ya tadi sudah dijelaskan di ayat ini. Dia hanya tahu bahasa nida, hanya tahu bahasa doa, teriakan, hanya seruan, hanya itu yang dia pahami. Ya. Makanya sumum bukmun umyun fahum la yaqilun, tuli, bisu, buta. Mereka nggak punya akal. Artinya tidak menggunakan akal itu dengan baik. Ya ayyuhalladzina amanu, kalian hai orang-orang yang beriman. Ya. Setelah tadi ditujukan kepada seluruh manusia tanpa terkecuali, di ayat ini lebih spesifik, khusus untuk orang-orang yang beriman saja. Hai orang-orang yang merasa memiliki keimanan di dalam hatinya itu. Kulu min thayyibati ma razaqnakum, makanlah min thayyibat, dari yang baik-baik. Makanlah yang baik-baik dari apa yang kami rizkikan kepada kalian. Di sini nggak ada kalimat halalan thayyibat, tapi di ayat yang pertama tadi itu, ya di ayat yang ke-168 ada kalimat halalan thayyibat. Kenapa? Karena diawali dengan hai manusia tanpa terkecuali. Mau yang muslim, mau yang non muslim. Tetapi di ayat ini, di ayat 172 ini lebih spesifik khusus untuk orang yang merasa memiliki keimanan. Jadi nggak perlu ada keterangan halalan thayyibah. Sebab kalau dia beriman, udah tahu mana makanan yang halal. Tapi bisa jadi dia belum tahu mana yang thayyib bagi dirinya. Kan ada orang yang beriman yang penting halal. Jadi konsepnya yang penting halal. Meskinya kan kalau pengen sehat, jangan halal saja, yang thayyib juga dong. Gitu. Ya. Jadi halal tapi berenergi. Halal tetapi vitamin. Halal tetapi mengandung protein. Halal tetapi ya sehat untuk jasmani. Kan gitu, bukan hanya sekedar halal. Orang kalau makan minum yang penting halal, ya ini nanti apa bedanya dengan orang-orang yang hanya mengejar target, ya yang penting sehat, yang penting kenyang, yang penting katanya. Jadi bahasanya bahasa yang penting, yang penting, yang penting. Ya. Mestinya itu ada standar, bukan hanya sekedar halal tetapi yang thayyib. Makanya di ayat ini halalnya tidak dimuat, tetapi min thayyibati ma razaqnakum, dari yang baik-baik. Yang baik itu tadi ya terpenuhi, vitaminnya ada, proteinnya ada, karbonya juga ada, seimbang. Jadi min thayyibati ma razaqnakum itu kita menyeimbangkan makanan-makanan ini, lalu kita masukkan ke dalam jasmani kita sehingga kesehatan itu betul-betul terjaga. Itu yang diinginkan. Jadi bukan hanya sekedar halal, yang penting kenyang, enggak, tetapi thayyib. Ya, maka min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillah, dan berterima kasihlah kepada Allah yang telah memberikan rizki tersebut. Berterima kasihlah kepada Allah yang telah menyehatkan fisikmu. Berterima kasihlah kepada Allah yang telah memberikan kesempatan kepadamu. Ya, karena kita mengkonsumsi yang baik, kalau halal itu sudah dipastikan, karena muslim itu mestinya mengerti mana yang halal, mana yang haram, tetapi penekanannya adalah yang thayyib untuk fisikmu, supaya kamu bisa bangun malam, supaya kamu bisa beribadah dengan baik, supaya kamu bisa berdakwah, supaya kamu bisa beraktivitas ya, untuk kebaikan demi kebaikan. Tapi kalau badannya mudah sakit, ya badannya dikit-dikit sakit kayak begitu itu, ini nggak salah, ini nggak bisa ngatur pola makan ini. Karena rata-rata penyakit itu udah dipastikan penyebabnya itu adalah makanan. Makanya Allah Subhanahu wa taala menitik beratkan kepada min thayyibati ma razaqnakum, lalu kemudian syukuri bahwa itu adalah pemberian
Allah Subhanahu wa taala. Washkuru lillah, bersyukurlah kamu kepada Allah. In kuntum iyyahu ta'budun, jika kalian ini memang benar-benar beribadah hanya kepada Allah, kecuali kalau ibadah kepada selain Allah, nggak ada urusan. Tapi kalau kalian beriman, kalian menyembah Allah Subhanahu wa taala, ya, syukuri semua pemberian Allah Subhanahu wa taala, nikmati pemberian Allah Subhanahu wa taala untuk kebaikan fisik, kebaikan jasmani kita. Karena kalau tidak memperhatikan yang tayyib, makanan ini akan menghancurkan. Makanan ini yang membuat kita ini kadang kalau sakit kan jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya harus ada kalimat syukur. Kalau sudah ada kalimat syukur, apapun pemberian Allah Subhanahu wa taala, dia berusaha untuk menghadirkan nilai pahala di dalam hidup dan kehidupannya ini. Mari kita tadabburi ayat-ayat yang kita baca ini tadi. Yang kita sampaikan mulai dari ayat 168, ya. Ini kita berusaha untuk mencari penghasilan yang halal. Lalu kemudian kita belanjakan, kita beli apa-apa yang kita konsumsi ini, pastikan yang thayyib. Jadi halal perolehannya, makanan itu zatnya memang udah jelas-jelas halal, cuma kita perhatikan yang thayyib. Ya. Jadi yang thayyib ini merupakan hal yang sangat-sangat penting untuk kehidupan. Lalu kemudian yang kedua, hindari langkah-langkah setan, jauhi. Karena setan ini kadang-kadang masuk lewat pintu yang namanya halal haram. Setan ini kadang menggoda kita itu lewat makanan, sehingga kita tertipu. Ya. Nanti kalau kita sudah memperoleh apa yang kita lakukan ini ternyata tidak baik, baru ada penyesalan. Ya. Kenapa kita mengikuti keinginan setan? Setan ini terus-menerus mengajak kita untuk melakukan keburukan, melakukan hal-hal yang keji. Dan kita disuruh berbohong atas nama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan orang-orang yang sudah terpengaruh oleh setan itu, kalau mereka ini diajak untuk mengikuti hukum Allah, disuruh mengikuti apa-apa yang Allah sudah turunkan kepada Nabi Muhammad, mereka ini jawabannya kami mengikuti bapak moyang. Nah, mari kita tadabburi ayat ini. Artinya kita jangan sampai melakukan amal perbuatan yang kita nggak tahu, ya, apakah ini diperintah oleh agama atau tidak. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Jangan melakukan sesuatu kalau tidak memiliki dasar pengetahuan. Ya. Makanya kita disuruh belajar bagaimana cara ibadah, bagaimana tata cara bermuamalah di dalam Islam. Kita pelajari supaya kita tidak terjebak, ya, dengan rayuan atau dengan langkah-langkah setan tadi itu yang ingin menyesatkan kita. Ya. Wa masalul ladzina kafaru. Lalu Allah Subhanahu wa taala menegaskan perumpamaan mereka-mereka yang sudah terperdaya oleh setan itu, ya, itu sampai dikatakan seperti binatang. Binatang itu nggak kenal bahasa nasihat. Binatang itu nggak kenal bahasa tausiah. Binatang itu nggak kenal bahasa peringatan-peringatan, itu nggak bisa. Dia taunya adalah teriakan. Dia taunya adalah seruan-seruan dari penggembala itu. Jadi penggembalanya ini adalah dai. Penggembalanya ini adalah ustadz. Ya. Penggembalanya ini adalah orang-orang yang mengajak kepada kebaikan. Tapi mereka tidak memenuhi, tidak siap untuk melakukan kebaikan-kebaikan tersebut, maka sampai dikatakan mereka ini summun bukmun umyun fahum la yaqilun. Dan yang terakhir, ya, ini perintah yang lebih spesifik kepada orang-orang yang beriman, ya, kulu min thayyibat ma razaqnakum. Jadi kita cari dari makanan-makanan ini yang baik-baik, yang bagus untuk fisik, bagus untuk perkembangan akal, perkembangan hati, perkembangan paru-paru, perkembangan atau pertumbuhan fisik secara keseluruhan. Nah, sama diiringi dengan rasa syukur kita kepada Allah, karena semuanya itu pemberian dari Allah dan Allah lah yang menentukan itu.
Wallahu a'lam bissawab. Ya, saya kira ini mudah-mudahan ini bermanfaat, dan kita ya sama tutup dengan membaca hamdalah dan doa kafarat majlis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mudah-mudahan kita bertemu di kesempatan yang lain di episode berikutnya dari Tadabbur Kalam, mentadabburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, sahabat Mekatur dimanapun Anda berada yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, usai sudah program Tadabbur Kalam episode ke-36 kali ini dengan kajian tafsir surat Al-Baqarah ayat 168 hingga 172 dengan tema makanlah yang halal dan juga baik. Terima kasih kami ucapkan kepada para pemirsa yang telah setia bergabung bersama kami melalui media channel Mekatur dan juga Lizara, baik YouTube, Facebook, dan juga Instagram. Jangan lupa Bapak Ibu pemirsa untuk senantiasa subscribe, like, comment, and share tentunya untuk mendapatkan update informasi terkini seputar produk-produk kami dan juga konten-konten yang tentunya dapat bermanfaat kepada para pemirsa sekalian. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan, kebaikan kepada kita semua. Amin. Amin ya rabbal alamin. Insya Allah kita akan berjumpa kembali pada program berikutnya, dan jangan lupa untuk senantiasa memilih, merekomendasikan travel haji umroh Mekatur dan juga Lizara kepada sanak famili, kerabat, teman, dan juga handai tolan. Dengan moto kami, mitra terpercaya Anda beribadah. Saya Muhammad Irfan dan juga tim produksi pamit undur diri. Mohon maaf jika ada kekurangan. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa di lain kesempatan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد لك والملك لا شريك لك لبيك إن الحمد لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد لك والملك لا شريك لك لبيك إن الحمد لك والملك لا شريك لك يا ربي صل وسلم على النبي Kartu yang sudah isi doa, menulis, daftar, kemudian visa, asuransi, lengkap semua. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ciri khas haji itu harus ada gelang. Di tahun 2001 pakai gelang, nah sekarang insya Allah tahun 2024 gelang doanya.